Marun Semahe. Sahabat Walage yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan kita di hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Engkau beri bagi kami. Di hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami dan memampukan kami untuk mengerti apa maksud Tuhan lewat bagian Alkitab ini. Amin. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudaraku yang dikasihi, judul renungan kita di hari ini, tenanglah. Saudara, salah satu syarat manusia dapat membangun kehidupan yang sejahtera adalah adanya rasa aman. Tanpa itu manusia tidak mungkin akan dapat membangun kehidupan yang baik. Sebab, mana ada orang yang dapat membangun kehidupan di tengah-tengah situasi perang atau di tengah-tengah situasi yang rusuh. Nah, mari belajar dari Mazmur yang ditulis Daud ketika ia harus menghadapi masa-masa yang menggelisahkan dalam hidupnya. Ia sementara dalam pelarian ketika dikejar-kejar Absalom anaknya. Ambisi Absalom untuk segera menjadi raja menggantikan Daud mendorong Absalom untuk berupaya membunuh ayahnya sendiri. Pada ayat 6-9, kita menemukan Daud berulang kali menyebutkan bahwa Allah adalah gunung batu, kota benteng, dan tempat perlindungan. Ketiganya adalah hal yang sama, yang menunjuk kepada sebuah kubu yang berada di gunung berbatu yang tidak mudah untuk diserang. Selain untuk mencapai kubu itu musuh harus mendaki, juga karena tidak ada pohon atau tempat mereka gunakan untuk berlindung sewaktu mendaki. Mereka akan hanya mati konyol dihujani panah dari atas. Melalui penggambaran ini Daud menggambarkan secara tepat bagaimana ia merasa tenang berada dalam perlindungan Allah. Daud merasa aman dan tenang bukan karena kehebatan para pahlawan yang menyertainya atau pasukan yang berjalan bersamanya, melainkan karena Allah sendiri. Makanya di ayat 9 kita dapat melihat bagaimana ia mengajak umat percaya kepada Allah saja. Daud mengalami sendiri bagaimana di tengah-tengah situasi yang genting, ia merasa tenang bersama Allah. Nah saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Ada saat-saat di mana kita harus berada di tengah keadaan yang menggelisahkan atau di tengah situasi yang mencekam. Apakah itu karena himpitan kebutuhan ekonomi, prahara dalam rumah tangga, persoalan pekerjaan, dan masalah-masalah lain? Jangan andalkan kekuatan dirimu. Belajar dari Daud. Berlarilah kepada kubu pertahanan kita, yaitu Allah sendiri. Allah memang tidak menjanjikan kepada kita kehidupan yang selalu berjalan mulus. Tetapi Ia berjanji menyertai, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan membela kita. Oleh karena itu, tenanglah. Jika Allah di pihakmu, siapakah yang dapat melawanmu? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di hari ini yang mengingatkan kami bahwa tempat perlindungan yang sejati hanyalah kepadamu. Mampukan kami semua untuk dapat terus mengandalkan Engkau di tengah-tengah situasi sesulit apapun.
di dalam hidup kami. Amin.